Selamat siang pemirsa, saya Elsa Barat hadir kembali menemani Anda dalam semut hari ini siang. Kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Mayat pria lansia di Nia Selatan membusuk dalam selokan. Alami pecah ban minibus di Serdang Bedagai masuk jurang. Solar langka, sejumlah SPBU di Toba alami antrian panjang. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, sesosok mayat ditemukan warga di selokan dalam kondisi membusuk di Jalan Nari-Nari, Kecamatan Teluk Dalam, Nia Selatan. Setelah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian, mayat tersebut diketahui seorang kakek berusia 85 tahun. Penemuan mayat di sebuah selokan di Jalan Nari-Nari, Kecamatan Teluk Dalam, Nia Selatan, membuat geger warga sekitar dan viral di media sosial. Sesosok mayat tersebut ditemukan warga dalam kondisi membusuk pada hari Senin sore. Berawal saat warga sekitar mencium bau tidak sedap dari arah selokan. Ketika dihampiri, ternyata ada sesosok mayat dalam selokan tersebut. Personil kepolisian Resor Nia Selatan langsung mendatangi TKP. Kemudian jasad mayat tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Teluk Dalam untuk dilakukan visum. Kasat Reskrim Polres Nia Selatan menjelaskan, mayat yang ditemukan tersebut adalah seorang kakek berusia 85 tahun. Ditemukan sesosok mayat yang telah membusuk dan dalam posisi telungkup di Jalan Nari-Nari, Desa Nanowau, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan. Dan saat ini mayat tersebut telah kita bawa ke Puskesmas Teluk Dalam untuk dilakukan permintaan per. Dan selanjutnya kita tetap melakukan penyelidikan dari Polres Nia Selatan tentang sebab-sebab kematian daripada korban tersebut. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kematian seorang kakek 85 tahun tersebut. Hago Manuzega melaporkan dari Nia Selatan untuk Evarina TV. Kita beralih ke Labuhan Batu. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menahan mantan Kepala Desa S3 Bilahulu Labuhan Batu dan satu orang lainnya yang merupakan pihak yang membantu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BUMDes tahun anggaran 2019. Setelah dilakukan tahap pemeriksaan dengan bukti oleh Jaksa Penyidik Kejari Labuhan Batu, Tri Hartono, mantan Kepala Desa S3 Bilahulu, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan beserta rekannya Rudi Ramadhani pada Selasa sore. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Jeffrey Penanging Makape II menyebutkan, pihaknya menahan mantan kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tidak menggunakan dana APDes 437 juta rupiah tahun anggaran 2019 dengan sebagaimana mestinya. Telah menetapkan mantan kepala desa S3 di desa S3 ya, dan seorang rekanan ya terkait dengan kegiatan pengadaan gas LPG 3 kg yang tadi. Kerugian negara menurut perhitungan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhan Batu sekitar 327 juta rupiah. Periode sendiri Pak, periode tahun berapa nih Pak? Periode sendiri Pak? 2019. Tahun anggaran 2019 ya. Ada lagi. Ada berapa tersangka ya Pak? Tersangkanya ada 3 dan 1 orang sudah kita tetapkan sebagai DPO dan sudah turun surat daftar pencekalan dari Kejaksaan Agung. Boleh tahu inisialnya Pak, yang DPO itu Pak? SBS, inisialnya SBS. Oke, sebagai apa juga Pak? Sebagai apa tadi? ASN. Dia ASN, salah satu ASN di pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu. Ini sudah masuk daftar DPO pencarian orang. Berdasarkan laporan perhitungan, terdapat kerugian negara di dalam pengelolaan penyertaan modal kepada BUMDes Matra Jaya Abadi sebesar lebih dari 327 juta rupiah. Selain menahan kedua tersangka, seorang ASN yang juga ditetapkan sebagai tersangka masuk dalam daftar pencarian orang.
Kini kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun hingga seumur hidup. Ucok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Evarina TV. Informasi kecelakaan minibus akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.